Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Lanjutan dari surat Al-Buruj. Pada minggu kemarin itu sampai ayat 10 dan sekarang menyelesaikan yaitu ayat 11 sampai ayat 22. Terjemah dari ayat tersebut, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir, itulah keuntungan yang sangat besar. Inna batsha rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu lasyadid, sangat keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id, sesungguhnya Allah yang memulai menciptakan dan yang mengembalikan. Wa huwal ghafuru, Allah Maha Pengampun, Al-Wadud, dan sangat kasih sayang. Dzul arsil majid, yang memiliki ars yang mulia. Fa'alun, ia lakukan lima yurid, apa yang ia kehendaki. Hal ataka, apakah sudah datang kepadamu hadithul junud, cerita tentara-tentara Fir'aun, tentara Fir'aun wa Samud dan Samud. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang yang kafir, fi takdzib, mendustakan. Wallahu, dan Allah, min waraihim, di belakang mereka, muhitun, meliputi. Bal huwa qur'anum majid, bahkan ia meletakkan Quran yang mulia fi lauhi mahfuz, di lauhil mahfuz. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah menerangkan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang menindas orang-orang mukmin, yaitu Allah mengungkapkan dengan falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Jadi tidak ada manusia yang
menganiaya, menindas kaum mukminin kecuali nanti Allah balas baik di dunia dan sudah pasti di yaumul akhir. Maka setelah Allah menerangkan balasan-balasan bagi orang-orang yang menganiaya kaum mukminin, maka disinilah Allah melanjutkan bagaimana bagi orang-orang yang beriman. Maka disinilah kalau kita lihat dalam Al-Quran itu selalu bersifat muqabalah. Ada juga yang bersifat atibak. Jadi setelah Allah menerangkan orang-orang kafir dengan akibatnya, maka Allah menerangkan orang mukmin dengan pahala-pahalanya, dan akan terus. Jadi Quran itu selalu menerangkan dua kelompok antara mukmin dengan orang kafir. Nah, orang-orang yang beriman di sini wa amilus solihah, dan mereka beramal soleh. Jadi selalu amanu disertakan dengan amilus solihah. Nah, kalau kita ngambil secara makna umum, amanu itu persoalan akidah, amilus solihah persoalan ibadah. Jadi amanu urusan akidah, amilus solihah ibadah. Makanya selalu ini urusan akidah dan ibadah itu selalu disertakan. Tak beres amanu, akidah harus beres amilus solihah, artinya persoalan akidah, ibadah. Ada juga yang menerjemahkan bahwa bukti dari amanu adalah amilus solihah. Jadi bukti amanu itu adalah amilus solihah. Jadi tidak hanya sekedar amanu, tapi buktinya adalah amilus solihah. Nah, bagi orang-orang yang itu, yang baik akidahnya, beres ibadahnya, atau dalam arti pembuktian dari amanunya adalah amilus solihah, maka Allah menjanjikan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fauzul kabir. Nah, di dalam sebuah tafsir diterangkan ini menjelaskan bi khilafi ma a'adda li'a'daihi minal harik wal jahim walihaza qala zalikal fauzul kabir. Ini adalah sebalik dari yang Allah ancam bagi orang-orang yang memusuhi, bagi orang-orang yang menganiaya, menindas kaum mukminin dengan siksaan al-jahim, al-harik wal jahim. Oleh sebab itu, maka bagi orang-orang yang amanu dan amilus solihah, walaupun mereka tertindas di dunia, teraniaya di dunia, tapi tetap bagi mereka Allah janjikan yaitu surga, dan bagi mereka adalah al-fauzul kabir, keuntungan yang sangat besar. Nah, kemudian setelah itu Allah menerangkan bagi orang mukmin adalah al-fauzul kabir, bagi orang-orang yang menganiaya, mendolimi, menindas kaum mukminin, inna batsya rabbika lasyadid, siksa Tuhanmu itu sangat keras. Jadi satarik-tarikna siksaan jalma itu mual tepi karena siksaan Allah. Sanyeri-nyerina siksaan jalma mual melebihi nyerina siksaan Allah itu. Jadi kalau orang-orang kafir menganggap ini adalah siksaan yang menyakitkan, tapi justru untuk mereka nanti di yaumul akhir itu lebih sakit lagi, lantaran inna batsya rabbika lasyadid. Makanya pada minggu kemarin itu kan saya terangkan, jadi secara kasat mata
banyak orang-orang mukmin, orang-orang muslim gitu kan, itu dianiaya sampai istilahnya dibuat semacam lubang, kemudian mereka diseret ke sana, bahkan sampai ada yang dengan tidak layak gitu kan, digebruskan, yang kemudian setelah itu diberendel dengan senjata itu kan. Bahkan istilahnya di situ ya siksa dengan berbagai siksaan, diinjak dan yang lainnya. Itu kan banyak kaum muslimin seperti itu. Nah, walaupun seperti itu ya tetap Allah memberikan satu kabar gembira, jika amanu dan amilus sholihah tetap nanti al-fauzul kabir. Tapi bagi mereka yang kufur, yang zalim, yang menganiaya, Allah akan balas dengan lebih dari siksaan mereka kepada kaum muslimin. Nah, makanya inilah inna batsya rabbika lasyadid. Kemudian selanjutnya innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah itu adalah yang memulai menciptakan, wa yu'id, dan Allah yang mengembalikan. Jadi ini sebagai penjelas bahwa Allah itu adalah yakhluqu, yang menciptakan. Allah itu adalah yarzuku, yang memberi rizki. Allah itu adalah yuhyi, yang menghidupkan. Allah itu adalah yumit, yang mewafatkan. Makanya semua ayat-ayat banyak diungkapkan dengan kata terakhir ilaina yurja'un, kepada kami mereka dikembalikan. Makanya nih yubdi'u wa yu'id, Allah yang memulai dan Allah yang mengembalikan. Wa huwal ghafurul wadud, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mencintai. Dzul Arsil Majid, Allah yang memiliki aras yang mulia. Ada sebuah hadis ini yang diungkapkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, hadisnya dari Ibnu Abbas, kemudian beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqa, Allah telah menciptakan lauhul mahfud min durratin baydha, dari mutiara yang putih. Sopahatuha min yakut, lembaran-lembarannya dari yakut, bukan dari menteri yakut, dari yakut. Kemudian hamro'a, yang agak merah. Qalamahu nurun, kalamnya cahaya. Wa kitabuhu nurun, dan kitabnya dari cahaya. Lillahi fihi, itu kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yakhluqu, beliau di situ menetapkan, menciptakan. Wa yarzuqu, dan Allah menetapkan rizki. Wa yuhyi, wa yumit, Allah menetapkan kematian. Wa yuhyi, dan menetapkan kehidupan. Wa yu'izzu, dan Allah menetapkan tentang masalah kemuliaan. Wa yuzillu, dan yaitu menghinakan. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi ternyata semua yang ada di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah segalanya di Lauhul Mahfuz. Makanya kita ini melakukan itu sesuatu yang memang kaitan dengan semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan ikhtiar. Yang menentukan rezekinya adalah Allah. Kita diperintahkan untuk ibadah, ya ibadah. Maka nanti Allah balas dengan surga, kan begitu. Jadi tidak ada sesuatu kecuali semuanya sudah ada qada dan qadarnya.
gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu kecuali sudah ditetapkan qada dan qadarnya. Kemarin saya sempat berpikir mungkin gitu putra Pak Gubernur ini tidak bisa renang gitu kan. Itu kan pikiran saya ini mungkin ini musibah ini ya disebabkan dia renang tapi tidak bisa renang, ya pasti itu terbawa arus. Ternyata dia itu ahli renang. Nah, ternyata dia itu memang punya sertifikat gitu kan, ahli di dalam renang gitu kan. Tuhnya. Jadi ternyata ahli gitu kan. Kenapa terjadi? Ya takdirnya begitu kan. Jadi takdirnya gitu kan. Hanya mungkin mudah-mudahan di antara Allah Rasulullah sebutkan kalimat mati syahid itu orang yang tenggelam gitu kan. Ya mudah-mudahan itu termasuk itu gitu kan. Jadi pikirannya ya mungkin tidak bisa renang tapi ahli renang gitu kan. Nah itulah memang itu semuanya sudah ada gitu kan, qada dan qadarnya gitu kan. Jadi ulah aneh Pak, misalkan ahli renang meninggal di sungai gitu kan. Bahkan banyak orang yang suka biasa menggali pasir meninggal di pasir itu gitu kan, banyak gitu kan. Bahkan ada ahli yang apa istilahnya mengurus binatang jadi pawang, ternyata meninggalnya dipatuk binatang gitu kan. Itu kan banyak gitu kan. Itu pawangna gitu kan. Tapi ternyata meninggal dengan dipatuk binatang itu. Padahal pawang binatang orang itu. Jadi tidak aneh. Kenapa? Ternyata segala sesuatu sudah ada gitu kan. Nah, itu diterangkan yahluku, yarzuku, yumitu, yuhyi, wa yuzillu, wa ya'izzu, wa yazillu, wa yaf'alu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki, dan semuanya yang Allah lakukan adalah kebaikan. Makanya ada ungkapan dalam ayat berikutnya, fa'alun lima yurid, Ia lakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu tidak ada yang bisa menolak. Dan jika Allah tidak memberikan sesuatu, tidak ada yang bisa memberi. Makanya ada doa kan, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, tidak ada yang bisa menahan lima a'taita, dari apa yang kau beri. Wa la mu'tiya, tidak ada yang memberi lima mana'ta, dari apa yang kau tahan. Jadi kalau Allah sudah melakukan, ya pasti terjadi fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junudi fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fit takdzib wallahu mi wara'i muhit. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang tentara-tentara Firaun dan Samud? Mereka orang-orang kufur selalu mendustakan, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu, beliau itu atau Allah itu meliputi mereka. Bagaimana cerita bala tentara Firaun kan? Mereka itu merasa gagah, merasa hebat, bahkan seolah-olah kalau mereka menetapkan sesuatu itu mesti terlaksana. Jadi temenang itu gitu kan. Bahkan ketika membuat sebuah aturan, ketika ada perempuan yang melahirkan laki-laki, bunuh, itu kan semuanya bisa menerima gitu kan. Jadi dari mulai apa istilahnya pemerintahan pusat, dari pemerintahan daerah, bahkan dari pemerintahan yang sangat di bawah itu menerima keputusan itu. Makanya tidak ada perempuan yang hamil kecuali semuanya sampai ke Firaun datanya. Yang kemudian pas begitu melahirkan, ya sudah, di situ sudah ada apa istilahnya utusan Firaun yang mengambil si bayi itu dan dibunuh. Jadi sampai semua masyarakat Mesir itu cemas
Kenapa? Lantaran takut melahirkan anaknya laki-laki. Itu kan hebat kan? Jadi di mana aturan pemerintah seperti itu dan bisa diterima dan tidak ada yang demo. Ya, tidak yang demo gitu kan. Aturan sejahat itu teu aya anu wani demo, itu kan hebat-hebatna Firaun bisa naklukkeun gitu kan. Dari mulai istilahna tentara-tentara, kemudian mahkamah, kemudian tokoh-tokoh semuanya taluk gitu kan, ku Firaun teh gitu kan. Dan mereka itu jahatnya luar biasa. Kemudian pada waktu itu pada sebelumnya kaum Samud juga sama. Risalah-risalah yang dibawa oleh para nabinya semua didustakan, gitu kan. Jadi orang yang membawanya itu diancam membunuh, kemudian risalahnya itu dibohongkan. Itu kan luar biasa, gitu kan, kekuasaan mereka. Tapi bagaimana? Untuk Allah ini adalah tidak ada yang sulit. Untuk Allah itu tidak ada yang berat. Maka mudah saja ketika hebat-hebatnya Fir'aun dengan tentaranya, mereka mengepung Nabi Musa. Yang kemudian Nabi Musa tidak ada teman, dikepung. Kemudian enteng saja, pas begitu sampai ke pinggir laut, maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, yang kemudian dia lari lewat laut itu, kemudian mereka mengepung, dan pas begitu di tengah-tengah itu langsung mereka tenggelam. Jadi untuk Allah itu mudah. Kaum Samud begitu hebat, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang dulu itu disebutkan asyadda kuwah, paling kuat. Asaron fil ardi, mereka sangat mewah dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka itu secara fisik, secara materi, secara akal itu memang punjul. Bahkan mereka itu kaum mayoritas semuanya. Tapi untuk Allah itu mudah. Mereka semuanya adalah dihancurkan. Makanya di sini hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud. Apakah sudah datang kepadamu bagaimana berita tentang tentara-tentara Fir'aun dan Samud yang begitu hebat, tapi Allah hancurkan. Kenapa? Mereka itu adalah kafaru fi takzib, mengkufuri, mereka kufur dan mendustakan. Kemudian di sini terakhirnya Allah mengungkapkan wallahu min wara'i muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Kata Al-Hasan Al-Bisri dikatakan, inna hadzal Qur'anal majida indallah fi lauhil mahfud yunzilu minhu ma yasha'u ala ma yasha'u min khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang meletakkan Quran ini di lauhil mahfuz, kemudian Allah turunkan melalui malaikat kepada Rasulullah, dan ini adalah Allah posisikan Quran ini adalah sebagai undang-undang petunjuk yang bisa menyelamatkan manusia baik di dunia atau di akhirat. Ini adalah undang-undang dari Allah, ini aturan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjamin untuk keselamatan manusia dunia dan akhirat. Tapi kadang-kadang justru disinilah kenapa banyak manusia-manusia yang mendustakan terhadap undang-undang Allah itu, terpercaya. Bahkan kalau misalkan ada orang yang bicara tentang Quran kan enteng gitu kan untuk membantahnya, ya kita bukan negara Islam, kemudian ini kan bukan di masjid gitu kan. Kalau bicara Quran ini kan bicara di parlemen, ini bicara tentang masalah undang-undang kita gitu kan. Jadi kadang-kadang begitulah dengan alasan-alasan yang rendah
untuk mendustakan dan tidak mengimani terhadap Al-Quran ini. Padahal Al-Quran ini adalah fi lauhil mahfuz, ada di lauhil mahfuz, yang di lauhil mahfuz itu betul-betul ini dicatat seperti Al-Quran ini. Hanya di dalam At-Tabrani diterangkan bahwa itu lembarannya lembaran dari yakut, kemudian tulisannya itu berbuka cahaya, kitabnya pun ini cahaya. Lillah, kepunyaan Allah, fi kulli yaumin sittuna wa salasimi'ah. Kemudian pada tiap-tiap 360 hari itu disitulah Allah ungkapkan berbagai perintah-perintah. Jadi betul-betul Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib mengimaninya, meyakininya. Yang kemudian ketika manusia mendustakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka semuanya akan kena akibatnya, seperti tentara Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, bahkan kaum Al-Aikah. Dan ini adalah untuk pembelajaran bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ayat ini menerangkan sebalik dari ayat sebelumnya. Walaupun orang kafir merasa gagah menindas kaum muslimin dengan penghinaan, pelecehan, dengan siksaan-siksaan, tapi tetap Allah mengingatkan bagi orang mukmin, bagi orang yang beramal soleh nanti al-fawzul kabir, dan bagi mereka akan merasakan siksa yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira untuk pemaparan materi dicukupkan, dan sebelum kita akhiri dengan doa, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Baik materi atau di luar materi, yang berkaitan dengan kurban atau mungkin yang lain. Tidak ada atau cukup? Nah, kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri kajian tafsir ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.